Bab 352, Agresivitas. Setelah itu, ruang privat menjadi sunyi. Semua orang melihat Sean. Sekitar 20 wanita cantik berdiri di belakang Sean. Sean seperti raja yang kuat meski dia menggunakan kursi roda. Anehnya semuanya merasa takut. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka berpikir, mengapa manajer itu memperlakukan Sean seperti dia adalah orang penting? Mereka mengingat apa yang dikatakan Sean tentang pihak hotel yang memberi mereka ruang nirwana karena dirinya. Mereka berpikir, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Sean, kamu... Nora juga bingung dengan apa yang sedang terjadi, jadi dia ingin menanyakannya. Nora? Sean mengangkat tangannya ke udara. Jangan khawatir tentang ini. Serahkan padaku. Sean tenang dan tegas, yang membuat Nora tanpa sadar mengangguk. Wow! Sean sangat keren! Lynette tak kuasa mengagumi Sean ketika melihat itu. Tidak ada perempuan yang bisa menolak Sean saat ini karena dia percaya diri dan dewasa. Sean menoleh pada Ace lagi. Bu? Detik berikutnya, Sean memukul meja. Jawab pertanyaanku! Apakah kamu benar-benar ingin berbalik melawanku? Jawab pertanyaanku! Sean memelototi Ace seperti harimau agresif. Tidak! Aku minta maaf. Aku minta maaf. Ace tertegun oleh Sean, jadi tanpa sadar dia berdiri dan melambaikan tangannya. Suasana di ruangan itu berubah. Kemudian, keagresifan Sean tiba-tiba berkurang dan menghilang. Ketegangan di ruang privat itu memudar perlahan. Sean tampak mendinginkan suasana dengan agresinya. Suasana akhirnya kembali normal. Bisa kita makan sekarang? Sean melirik Ace, Henry, dan yang lainnya. Ya? Tentu saja. Sebelum Henry dan yang lainnya mengatakan sesuatu, Jeremy segera berkata untuk meredakan ketegangan. Tenanglah. Sean perlahan menggeleng dan berkata pada manajernya dengan tenang. Ya, Tuan Lane. Manajer wanita itu mengangguk dan pergi bersama semua pelayan lainnya. Nora merasa lega. Dia tahu bahwa Sean melakukan itu karena dia berusaha untuk tidak mempermalukannya. Orang-orang itu adalah teman sekelasnya. Meski tidak semuanya teman baik Nora, beberapa dari mereka memang memiliki hubungan dekat dengan Nora. Jadi Sean tidak ingin membuat keributan saat ini. Nora penasaran. Dia berpikir, kenapa manajernya begitu baik pada Sean? Nora ingat terakhir kali seorang pelayan mengajak mereka berkeliling hotel dengan sangat sopan. Jadi dia merasa Hotel Lakeside melatih stafnya dengan baik. Dia terus berpikir, mereka memberikan pelayanan yang bagus tidak peduli apakah klien membeli barang atau tidak. Namun, apa yang terjadi barusan terlalu aneh. Kenapa mereka membantu Sean, dan kenapa mereka begitu baik dan sopan pada Sean? Ace lah yang akan membayar makanan, tapi pelayan sama sekali tidak peduli padanya. Yang lainnya semakin penasaran. Henry menatap Sean dan berkata, Sean? Sungguh mengejutkan. Aku tidak menyangka bahwa kamu mengenal manajer di sini. Henry berpikir. Dengan identitasmu, cukup sulit untuk mengenal manajer di Hotel Lakeside, kan? Mendengar apa yang dikatakan Henry, orang-orang lain akhirnya memberi jarak. Mereka agak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi mereka abai. Jadi tanpa sadar mereka mengira bahwa Sean hanya sekedar mengenal manajer pelayan Hotel Lakeside. Diana mengerucutkan bibirnya dan bergumam. Sudah kubilang dia hanya orang cacat. Diana,
Apa menurutmu dia diam-diam membayar para pelayan itu untuk pura-pura bersikap seperti itu? Orang akan melakukan apa saja untuk berpura-pura menjadi kaya. Orang-orang selalu berteman dengan orang-orang yang selevel dengan mereka. Para gadis di sebelah Diana bergumam dengan suara pelan. Sean menggeleng kecil, dan dia berkata dengan tenang. Tidak penting siapa yang aku kenal. Hari ini aku yang bayar. Nora, haruskah kita pulang sekarang? Sean merapikan semuanya dengan cepat, dan dia sama sekali tidak mempermalukan Nora. Oke. Nora mengangguk sambil hendak berdiri. Nora datang ke pesta itu hanya karena ingin Ace memeriksa kaki Sean. Karena Ace tidak punya cara untuk mengobati Sean, lagi pula dia tidak mau tetap di sini. Nora hanya dekat dengan beberapa orang di pesta, seperti Lynette, jadi Nora berpikir. Kalau kita punya waktu luang, kita bisa berkumpul lagi dengan beberapa teman saja. Maaf semuanya. Kami akan pergi dulu. Nora meminta maaf dan tersenyum pada semua orang, dan dia akan pergi. Hei, Nora. Kita sudah lama tidak bertemu, dan kamu tidak boleh pergi sekarang. Makanan telah disajikan, tapi kamu belum makan. Melihat Nora akan pergi, Ace segera menghentikan Nora. Hari ini dia meluangkan waktu bersama manajer untuk mengundang semua orang ke Hotel Lakeside untuk makan malam karena Nora. Jika Nora pergi, semuanya tidak akan berarti. Ya, Nora, kamu tidak bisa seperti ini. Kita telah menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun. Makan malamlah bersama kami, oke? Henry dan yang lainnya juga membantu Ace untuk meminta Nora tetap tinggal. Namun, Nora tetap memutuskan pergi setelah berpikir sejenak. Ace memikirkannya dan berkata dengan serius. Omong-omong, Nora, tiba-tiba aku terpikirkan terapi elektromagnetik dan mungkin itu akan berguna untuk kaki Sean. Terapi elektromagnetik? Nora langsung tertarik, tetapi dia tidak mengerti apa yang dikatakan Ace. Bab 353, dia tidak bisa minum. Nora, terapi elektromagnetik ini semakin banyak digunakan. Meskipun tidak populer di Draconia, teknologi ini sudah digunakan di rumah sakit. Terapi fisik yang sangat umum untuk berbagai jenis kondisi adalah elektroterapi nadi dan terapi ontoforesis. Ada juga banyak jenis cara yang dapat dipilih. Terapi ini terkenal karena efisiensinya. Setelah Ace banyak berbicara terkait profesinya, semua orang mengangguk. Tidak ada yang mengerti apa yang dikatakan Ace, tapi mereka hanya tahu dia adalah seorang profesional. Sel-sel kaki Sean rusak sehingga mempengaruhi sistem sarafnya. Sean mengangguk ketika Ace sedang menjelaskan analisisnya. Sean berpikir. Akhirnya, ada satu analisis yang tepat darimu. Nora, percayalah padaku. Jika kita menggunakan terapi elektromagnetik dan merangsang sistem saraf kaki Sean, itu kemungkinan besar bisa merangsang aktivitas selulernya dan pemulihan sensorik sistem saraf. Dia mungkin bisa berdiri lagi. Pada titik ini, Ace terdengar serius. Ace akhirnya menyadari bahwa jika dia ingin Nora tetap tinggal, dia harus mengatakan sesuatu tentang rencana perawatan Sean. Benar saja, Nora tertarik dan dia memutuskan untuk tinggal. Kurasa Dr. Sean pernah mencoba terapi itu sebelumnya, tapi itu tidak berhasil. Nora memikirkannya dan dia duduk lagi. Itu karena terapi elektromagnetik Draconia terlalu terbelakang. Di luar negeri, penerapan terapi elektromagnetik sangatlah sempurna. Kami dapat menemukan target pasien dan melakukan perawatan dengan tepat. Terapi ini lebih baik dari yang dimiliki Draconia. Terutama pusat penelitian medis internasional tempatku bekerja, tingkat medis mereka sudah berada pada kelas dunia. Jika kamu mau, aku bisa mendaftarkan Sean. Ace pun duduk dan menggoyangkan gelas anggurnya. Ya, terima kasih.
Katakan saja berapa biayanya. Aku akan menyiapkannya. Nora terus mengangguk, dan dia sangat senang. Nora, tidak. Kita teman sekelas lama, bukan? Jangan pikirkan tentang biayanya. Ayo kita minum dan makan dulu. Bagaimana? Ace mengubah topik dan mengangkat gelasnya kepada Nora. Baik. Kali ini, Nora setuju tanpa ragu. Ace menyeringai penuh semangat. Sebenarnya, Sean tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan Ace. Sean mencondongkan tubuhnya ke depan dan bertanya pada Ace. Kalau memang terapi elektromagnetik itu sangat mengagumkan, kenapa kamu tidak menggunakannya untuk penyakit ginjalmu? Apa? Wajah Ace memerah, dan dia menatap Sean dengan amarah. Ace berpikir, kamu hanyalah orang cacat. Kamu benar-benar mengira kamu begitu penting hanya karena kamu mengenal seorang manajer, kan? Sean, jangan berpikir terlalu jauh. Aku hanya ingin membantumu demi Nora. Apa kamu kira aku benar-benar ingin membantumu? Ace dengan dingin mendengus dan terdengar marah. Sean, kumohon hentikan. Sean masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia disela oleh Nora. Baiklah. Menggeleng enggan, Sean hanya bisa terdiam. Sean berpikir, Ace, apapun yang kamu coba lakukan, kamu akan gagal selama aku di sini. Mari kita bersulang. Aku akan minum dulu. Aku akan mencarikan sopir untuk kalian jika kalian membawa mobil. Atau aku akan memanggilkan taksi jika kalian tidak membawa mobil. Bersulang! Sambil mengangkat gelas, Ance tertawa dan bersulang untuk semua orang. Ayo! Sudah lama kita tidak bertemu. Bersulang! Henry dan yang lainnya selalu mengikuti apa yang dilakukan Ace. Mereka akan mendukung apapun yang Ace ingin lakukan. Nora, Ace sudah sangat membantumu. Kamu harus minum bersama kami, kan? Ya, Nora. Minum sedikit saja. Melihat Nora ragu-ragu, semua orang mencoba meyakinkannya. Dia tidak bisa minum. Aku saja yang akan melakukannya. Sean mengambil alih gelas Nora dan menaruhnya di depannya. Nora tertegun dan menatap Sean dengan tatapan bingung. Nora tahu bahwa seharusnya Sean tidak boleh minum. Sikap Sean tentu saja membuat hati Nora kini menjadi hangat. Sean, ini agak tidak pantas, bukan? Kamu adalah orang luar hari ini. Sambil memelototi Sean, Henry bertanya dengan tidak sabar. Sean mendongak perlahan dan berkata, Aku tunangannya. Setelah mendengarnya, Nora langsung tersipu. Dia terus menunduk karena jantungnya berdetak cepat. Kamu? Mendengar apa yang dikatakan Sean, Henry, dan yang lain terdiam. Baiklah. Kamu adalah tunangannya, kan? Anggur merah bukanlah minuman untuk pria. Bagaimana kalau kita minum alkohol saja? Henry menyingsingkan lengan bajunya. Dia tampak begitu agresif dan menantang. Sudahlah, Sean tidak sengaja. Nora ingin menghentikan mereka. Tidak apa-apa. Mereka adalah teman sekelasmu, kan? Aku akan minum bersama mereka hari ini. Sean mengeluarkan tangannya perlahan dan menghentikan Nora. Memangnya kamu bisa? Nora menunduk dan mengomeli Sean. Sean tidak bisa berkata-kata. Aku dulu prajurit yang kuat. Aku yakin aku bisa bertarung dan minum alkohol. Oke, baiklah. Sean, jika kamu bisa membuatku mabuk hari ini, aku akan mengurus segala persiapan untuk terapimu.
Aku akan memastikan bahwa kamu akan mendapatkan terapi elektromagnetik yang terbaik. Ace mengelus rahangnya dan tersenyum. Dia merasa agak kesal dengan Sean. Bu. Tak lama kemudian, 10 botol vodka ditaruh di atas meja. Ayo mulai. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Pria pantang untuk takut. Henry berdiri dan meletakkan deretan gelas anggur. Henry dan yang lainnya berpikir. Sean, kamu sudah berakhir. Tidak usah repot-repot. Aku akan minum yang ini. Sean membuka sebuah botol dan menaruhnya di atas meja. Apa maksudmu? Henry berhenti meletakkan gelas di atas meja. Henry, dia ingin menghabiskan 1 botol. Seorang pria di sebelah Henry berkata dengan suara pelan. Apa-apaan? Henry mengusap kepalanya, dan dia tertegun. Henry berpikir. Kamu ingin menghabiskan 1 botol? Apa kamu bercanda? Bab 354, tanpa sopan santun. Sean menarik tangannya dan bertanya dengan tenang. Ada apa? Kalian sudah merasa takut bahkan sebelum kita memulainya, kan? Henry dengan dingin mendengus. Apa? Kamu tidak akan bisa menakutiku dengan hal semacam itu. Ayo kita mulai saja. Setelah itu, dia memberikan 10 botol vodka kepada Ice dan yang lainnya. Minum bukan apa-apa bagi pemuda seperti Henry. Henry berpikir, bagaimana kita bisa ketakutan? Apalagi di hadapan para gadis cantik. Aku tidak peduli. Aku jarang minum vodka, dan aku biasanya minum Lafite yang dibuat khusus. Namun, aku akan mencobanya hari ini untuk menguji seberapa hebat Sean dalam minum. Ace tersenyum, tapi dia masa bodoh. Sebenarnya, 500 ml vodka bukanlah apa-apa baginya. Aku akan menjadi yang pertama. Ayo kita mulai. Sean langsung menghabiskan botolnya begitu saja tanpa banyak bicara. Sontak, semua orang terkejut karena Sean menghabiskan setengah botol dengan cepat. Brak! Sean meletakkan botolnya, tapi dia masih terlihat baik, seolah-olah dia baru saja minum sebotol air. Tiba-tiba, Henry dan yang lainnya tercengang. Sialan! Bagaimana kamu bisa menghabiskan setengah dari botol dengan mudah? Pikir mereka. Henry dan orang-orang lainnya adalah pelanggan tetap di bar, jadi mereka semua adalah peminum hebat. Tapi kemampuan minum Sean mengejutkan mereka. Sial! Ini sungguhan! Henry tidak mengatakan apa-apa, tapi para pria di sebelahnya sudah mulai panik. Mereka berpikir, minum membuat orang-orang menjadi sakit. Aku tahu bahwa aku bukanlah peminum yang baik. Berhenti bicara. Minum saja. Tentu saja, Henry menolak untuk kalah, jadi dia mengertakkan gigi dan mulai minum sampai dia menghabiskan setengah dari botol. Vodka masuk ke tenggorokannya, menimbulkan sensasi terbakar. Henry yang adalah seorang peminum hebat, bahkan tidak tahan meneguknya. Setelah Ace dan Henry selesai minum, mereka merasa perut mereka panas seperti terbakar. Keren! Henry berteriak, dan dia segera mencoba menelan makanan untuk menghilangkan sensasi terbakar di perutnya. Namun, begitu Henry dan yang lain mengambil makanan, Sean mengambil botol vodka lagi. Lupakan soal makanannya, teman-teman. Nikmati minuman kita. Sean seketika meneguk kembali minuman itu setelah selesai berbicara. Sean minum dengan begitu cepat. Melihat Sean, baik Nora maupun Lynette terkejut. Semua orang nampak bingung. Mereka berpikir,
Bisakah orang cacat minum dengan begitu hebatnya? Selesai! Sean membalikan botolnya untuk menunjukkan pada semua orang bahwa dia telah menghabiskan seluruh vodka. Sial! Seorang pria di sebelah Henry terkejut. Ayo! Henry sedikit mengertakkan gigi dan meletakkan garpu. Dia menahan napas dan terus minum. Hawk! Tiba-tiba, dua pria memuntahkan alkohol dan bergegas ke kamar kecil. Henry dan Ice berjuang menghabiskan sebotol anggur, tetapi karena mereka dalam keadaan perut kosong, perut mereka terbakar. Minum dengan kondisi perut kosong jelas membuat mereka mabuk dengan mudah, apalagi mereka sedang minum vodka. Tidak ada satu pun yang bisa bertahan. Setelah Ace dan Henry meletakkan botol-botol itu, mereka pun merasa mabuk. Ace dan Henry bisa merasakan alkohol telah mempengaruhi pikiran mereka sehingga pembicaraannya mereka menjadi tidak karuan. Ini belum cukup memuaskan, bukan? Ambilkan 20 botol lagi. Ekspresi wajah Sean tidak berubah dan dia menyeringai. Tidak, Sean. Aku tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa. Jeremy adalah orang pertama yang menyerah. Diraihnya kertas tisu berwarna putih untuk menunjukkan bahwa dia sudah menyerah. Aku juga tidak bisa melakukannya. Pria-pria lainnya juga menyerah. Ace dan Henry saling berpandangan dan menoleh pada Sean. Melihat Sean terlihat baik-baik saja, Ace dan Henry mengertakkan gigi tanpa mengatakan apapun. Ace berkata, "Sudah cukup. Ayo kita makan." Jelas Ace sudah menyerah. Lihat. Mereka semua sudah cukup puas, kan? Sean beralih tersenyum pada Nora dengan tenang. Sesungguhnya, Nora bingung bagaimana harus menanggapi kemampuan yang ditunjukkan Sean. Setelah orang-orang menikmati makanan dan minuman, mereka mulai mabuk, dan suasana ruangan semakin memanas. Namun, beberapa orang selalu suka berbicara omong kosong ketika mereka mabuk. Henry adalah salah satu contohnya. Leher Henry memerah. Sambil berdiri, dia berkata dengan gelas di tangannya, "Nora, kamu sudah bertahun-tahun tidak bertemu Ace. Ace mengejarmu begitu lama. Kamu ingat itu? Dia bahkan memukulku karenamu." Haha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Wajah Ace juga memerah. Saat ini, dia menatap Nora dengan penuh kasih sayang. "Aku masih terlalu muda dan berani. Kita semua harus melanjutkan hidup." Nora menggeleng sedikit dan tanpa sadar menatap Sean. Nora memang tidak berhubungan dengan siapapun saat itu, tapi dia tetap berpikir bahwa Sean akan merasa tidak nyaman dengan perkataan Henry. "Nora, kamu terlalu kolot. Kamu memang tidak mengatakan ya kepada Ace, tapi dia tetap memberikan semuanya. Oh ya, dia bahkan memutuskan untuk kembali ke sini untukmu. Ace bahkan meminta orang-orang untuk membantumu dengan apa yang terjadi pada Sean. Aku pikir kamu harus mencoba membuka hati untuk Ace. Bagaimana?" Mendengar apa yang dikatakan Henry, Nora terpaksa mengatakan ya. Dia mendentingkan segelas anggur merah. "Sean, aku harus minum yang ini. Jangan hentikan aku." Sebelum Sean bereaksi, Nora lebih dulu mengatakannya. "Baik." Sean mengangguk karena menurutnya anggur merah itu aman untuk Nora minum. "Ace, terima kasih banyak atas bantuanmu. Setelah kita minum, kita akan berteman selamanya. Terima kasih sudah menolong Sean." Nora menatap Ace dengan serius, dan dia berdiri untuk bersulang dengan Ace. "Nora, kamu terlalu menjaga jarak dengan Ace.
Mendekatlah padanya. Kalian berdua adalah pasangan sempurna di sekolah. Kenapa kamu kini bersikap seperti ingin menjauhinya? Wajah Henry merah, dan semua orang ikut menggoda Nora. Aku sarankan agar kalian berdua saling memberi ciuman untuk menunjukkan betapa tulusnya kalian. Tiba-tiba, seorang pria tertawa dan memberi saran. Ya? Beri dia ciuman, Nora. Ide yang bagus. Aku setuju. Mendadak, semua orang di ruangan itu, selain Sean, Nora, Lynette, Ace, dan Jeremy, setuju dengan saran itu. Nora, lihat betapa bahagianya mereka. Bagaimana kalau kita ikut saja dengan apa yang mereka katakan? Ace tersenyum, tapi dia tetap bersikap seperti pria sejati. Maaf. Nora sedikit mengernyit. Namun, suara Nora tertutup oleh ejekan orang lain. Cium. Cium. Henry memukul meja untuk mengiringi seruan menggoda itu. Seluruh ruangan menyala. Nora tidak senang akan hal itu, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menyudahinya. Saat ini, Sean sangat marah. Sean membatin. Nora adalah tunanganku. Bagaimana bisa aku membiarkan Nora mencium pria lain di hadapanku? Tidak akan satu pria pun yang akan tahan dengan itu. Awalnya, Sean tidak ingin membuat keributan demi Nora. Namun, Sean kemudian berpikir, kalian keterlaluan. Kalian bisa saja selamat sebelumnya, tapi sekarang, aku sudah sangat muak. Cium. Henry tertawa dan terus bersorak. Persetan kalian semua. Tiba-tiba, suara kasar muncul dan suasana ruangan seketika menjadi dingin. Sean, apa maksudmu? Tidak bisakah kamu lebih murah hati sebagai seorang pria? Apa yang salah dengan satu ciuman? Henry tahu bahwa Sean akan marah, tapi dia tidak peduli. Murah hati? Apa maksudmu? Sean terlihat dingin dan mulai memaki. Kamu? Henry mengertakkan gigi saat hendak melawannya. Orang-orang di sini tidak ada yang punya sopan santun. Ace meletakkan gelas anggurnya, dan dia tersenyum dingin. Sopan santun? Apakah kamu layak untuk diperlakukan dengan sopan? Apa kamu pikir membentak seseorang dianggap tidak sopan santun? Sean menggulung lengan bajunya. Itu tentu saja tidak sopan. Tiba-tiba Sean berteriak dingin dan mengangkat kedua tangannya. Setelah itu, dia meraih sudut meja dan membaliknya. Krak! Sean membalik seluruh meja. Piringan hitam kristal yang ada di tengah meja itu pun berguling-guling di lantai dan jatuh. Oh! Semua orang berdiri dan mundur beberapa langkah tanpa sadar. Oh, tidak! Piringan kristal itu seketika pecah berkeping-keping. Makanan yang ada atas di meja itu pun berjatuhan di lantai. Semua anggur merah dan botol anggur putih pecah, dan seluruh ruangan penuh dengan aroma alkohol. Sean melempar semua makanan dan meja ke lantai. Sean berpikir, inilah yang namanya tidak punya sopan santun. Jika kamu tidak tahu bagaimana cara berhenti, jangan berhenti. Sean menahan Nora di belakang punggungnya, dan dia terlihat sangat marah. Semua orang tercengang. Tidak ada yang tahu bahwa Sean akan membalik meja. Mereka tidak tahu jika Nora adalah titik pemicu kemarahan Sean. Sean tidak segan-segan untuk melakukan apapun demi Nora, bahkan bisa lebih dari sekedar membalik meja. Jeremy hampir menghancurkan seluruh keluarganya ketika dia masih saja berani menilai Nora untuk yang terakhir kali. Bagus sekali!
Sean, kamu sudah berakhir. Ace sangat kesal hingga mulai menggigil. Dia mengeluarkan ponselnya dan siap menelpon. Krik. Saat itu, seseorang membuka pintu kamar pribadi. Seketika, banyak pelayan cantik masuk. Apalagi sekitar 30 penjaga keamanan ikut masuk. Apa-apaan? Semua orang melihat ke pintu. Mereka berpikir, apa yang terjadi sekarang? Seorang pria paruh baya berjas masuk ke dalam ruangan dengan senyum di wajahnya. Hadirin sekalian, maaf sudah mengganggu kalian. Saya adalah manajer umum Hotel Lakeside. Seorang pria paruh baya tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Manajer umum, kamu datang di saat yang tepat. Ace meletakkan ponsel dan menunjuk ke kacauan di lantai. Seseorang mendorong meja dan memecahkan piringan hitam kristal. Berapa biaya untuk menggantinya? Ace bersemangat dan melirik Sean.